Soal lengkap seleksi kompetensi bidang (SKB) untuk CPNS Kementerian Agama 2024. Seleksi kompetensi bidang (SKB) merupakan tahapan penting dalam rangkaian penerimaan CPNS di Kementerian Agama tahun anggaran 2024. Untuk formasi pengawas jaminan produk halal (PJPH), peserta diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi, prosedur, serta praktik pengawasan dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip kehalalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini kami sajikan 10 soal CAT, 5 soal praktik kerja dan 5 soal sikap kerja berperspektif moderasi beragama simulasi SKB yang dirancang untuk menguji kompetensi teknis, analisis, dan pemahaman calon peserta terhadap tugas sebagai pengawas jaminan produk halal. Berikut 10 soal simulasi seleksi kompetensi bidang SKB, Computer Assisted Test, CAT, untuk formasi pengawas jaminan produk halal, PJPH, di Kementerian Agama tahun anggaran 2024. 1. Undang-undang yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia adalah A. UU Nomor 33 Tahun 2014. B. UU Nomor 40 Tahun 2007. C. UU Nomor 20 Tahun 2018. D. UU Nomor 11 Tahun 2020. 2. Apa yang dimaksud dengan sertifikat halal berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014? A. Dokumen yang menyatakan suatu produk telah diuji di laboratorium. B. Dokumen yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. C. Dokumen yang diterbitkan oleh kementerian terkait atas permohonan produsen. D. Dokumen yang berisi standar keamanan pangan. 3. Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal di Indonesia setelah tahun 2019 adalah A. Majelis Ulama Indonesia, MUI. B. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. C. Kementerian Agama. D. Badan Standarisasi Nasional, BSN. 4. Produk berikut yang wajib bersertifikat halal berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 adalah A. Produk makanan dan minuman. B. Produk farmasi dan kosmetik. C. Semua barang konsumsi dan jasa terkait. D. Hanya makanan dan minuman yang dipasarkan di dalam negeri. 5. Proses sertifikasi halal wajib mencakup pemeriksaan oleh A. Auditor halal, B. Inspektur kesehatan, C. Petugas keamanan pangan, D. Ahli kimia industri. 6. Tahap pertama dalam proses sertifikasi halal oleh BPJPH adalah A. Penetapan fatwa halal. B. Pengajuan permohonan sertifikat halal. C. Audit dan pemeriksaan produk. D. Pengumuman hasil sertifikasi. 7. Auditor halal di Indonesia wajib memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali A. Memahami syariat Islam terkait kehalalan produk. B. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor halal. C. Berasal dari lembaga sertifikasi manapun di luar negeri. D. Lulus pelatihan audit halal yang diakui BPJPH. 8. Suatu produk makanan menggunakan bahan tambahan berupa gelatin yang sumbernya tidak jelas. Langkah pertama yang harus dilakukan auditor halal adalah A. Meminta klarifikasi langsung kepada produsen. B. Melakukan analisis laboratorium terhadap gelatin. C. Membuat laporan hasil audit tanpa verifikasi lebih lanjut. D. Menyatakan produk tersebut tidak halal secara otomatis. 9. Seorang produsen kosmetik mengklaim produknya halal, tetapi belum memiliki sertifikat halal. Tindakan yang harus dilakukan pengawas adalah A. Membiarkan klaim tersebut selama tidak ada keluhan masyarakat. B. Memberikan peringatan dan mengarahkan produsen untuk mengurus sertifikat halal.
C. Menghentikan peredaran produk secara langsung. D. Melaporkan ke pihak berwenang untuk tindakan hukum. Soal lanjutan KET SKB, praktik kerja dan sikap kerja dengan perspektif moderasi beragama untuk formasi pengawas jaminan produk halal, PJPH, Kemenag 2024. 10. Jika ditemukan pelanggaran berupa penggunaan bahan non-halal pada produk berlabel halal, pengawas wajib A. Membuat rekomendasi pencabutan sertifikat halal. B. Melakukan audit ulang tanpa melaporkan temuan. C. Membiarkan penjualan hingga audit selesai. D. Memberikan sanksi administratif ringan kepada produsen. Berikut kita bahas contoh soal praktik kerja untuk formasi pengawas jaminan produk halal, PJPH. Soal-soal ini dirancang untuk menilai kompetensi teknis dalam pengawasan dan prosedur sertifikasi halal. Kasus 1. Sebuah perusahaan makanan ringan mengajukan permohonan sertifikat halal untuk produk keripik singkongnya. Dalam dokumen permohonan, mereka menyertakan 1. Daftar bahan baku dan bahan tambahan, termasuk penyedap rasa. 2. Diagram alur proses produksi. 3. Sertifikat halal bahan baku dari pemasok. 4. Bukti pembayaran biaya sertifikasi. Tugas Anda: 1. Periksa kelengkapan dokumen. Identifikasi poin-poin yang perlu diverifikasi lebih lanjut. 2. Tuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan kehalalan produk. Kasus 2. Anda ditugaskan untuk menginspeksi pabrik pembuatan produk minuman kemasan yang telah mengajukan sertifikasi halal. Saat inspeksi, Anda menemukan bahan baku berupa gelatin impor tanpa sertifikat halal. Proses pencucian peralatan yang menggunakan sabun cair dengan kandungan tidak jelas. Tidak ada pemisahan antara bahan halal dan non-halal di area penyimpanan. Tugas Anda: 1. Jelaskan tindakan yang harus Anda lakukan selama inspeksi. 2. Tuliskan rekomendasi. Kasus 3. Produsen es krim menggunakan bahan tambahan berupa pewarna makanan merah. Berdasarkan informasi, pewarna ini berasal dari ekstrak serangga cochineal yang belum memiliki sertifikat halal. Tugas Anda: 1. Jelaskan prosedur untuk memverifikasi status halal bahan tambahan ini. 2. Berikan saran kepada produsen terkait penggunaan pewarna ini sesuai dengan prinsip jaminan produk halal. Kasus 4. Seorang konsumen melaporkan bahwa sebuah produk kosmetik dengan label halal memiliki aroma yang menyerupai alkohol. Anda menerima tugas untuk menindaklanjuti laporan ini. Tugas Anda: 1. Identifikasi langkah-langkah investigasi yang akan Anda lakukan. 2. Jelaskan tindakan lanjutan berdasarkan hasil investigasi, baik jika klaim terbukti benar maupun tidak terbukti. Kasus 5. Setelah melakukan pengawasan di sebuah pabrik pengolahan makanan, Anda menemukan beberapa ketidaksesuaian, seperti tidak adanya sertifikat halal untuk bahan impor. Tidak ada pelatihan kehalalan bagi karyawan. Dokumentasi proses produksi tidak lengkap. Tugas Anda: 1. Susun laporan hasil pengawasan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi. 2. Jelaskan cara penyampaian laporan tersebut kepada BPJPH dan produsen. Selanjutnya contoh soal sikap kerja dengan perspektif moderasi beragama untuk menguji pemahaman peserta terhadap nilai-nilai moderasi dalam bekerja, khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Kasus 1. Anda bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang agama yang berbeda. Dalam rapat, muncul perbedaan pandangan terkait waktu pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan hari besar keagamaan salah satu anggota tim. Sebagian anggota meminta kegiatan tetap dilaksanakan, sementara yang lain merasa kurang nyaman. Tugas Anda: 1. Jelaskan sikap yang harus Anda ambil untuk menjaga harmoni dalam tim.
2. Bagaimana cara Anda menyampaikan keputusan agar dapat diterima oleh semua pihak? Soal selanjutnya pembahasan soal sikap kerja dengan perspektif moderasi beragama. Kasus 2. Seorang warga yang datang ke kantor Anda meminta penjelasan tentang sertifikasi halal. Namun, ia berasal dari agama lain dan mempertanyakan mengapa produk harus bersertifikat halal. Tugas Anda: 1. Bagaimana cara Anda menjelaskan manfaat sertifikasi halal dengan tetap menghormati keyakinan yang berbeda? 2. Jelaskan sikap pelayanan publik yang mencerminkan nilai moderasi beragama. Kasus 3. Di kantor Anda, terjadi perdebatan antara dua pegawai tentang penyelenggaraan perayaan hari besar agama tertentu. Salah satu pihak merasa bahwa kegiatan tersebut mengganggu waktu kerja, sementara pihak lain merasa bahwa kegiatan tersebut penting sebagai bentuk toleransi. Tugas Anda: 1. Bagaimana langkah Anda untuk menyelesaikan konflik ini? 2. Sebutkan nilai-nilai moderasi beragama yang relevan untuk diterapkan dalam kasus ini. Kasus 4. Dalam forum diskusi di kantor, Anda diminta menyampaikan pandangan terkait program peningkatan kerukunan umat beragama. Sebagian peserta diskusi bersikap eksklusif terhadap kelompok tertentu. Tugas Anda: 1. Bagaimana cara Anda menyampaikan pandangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip moderasi beragama? 2. Jelaskan pentingnya sikap moderat dalam merancang kebijakan keagamaan. Kasus 5. Sebuah unggahan di media sosial kantor Anda mendapat komentar negatif dari seorang pengguna yang merasa program keagamaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keyakinannya. Tugas Anda: 1. Bagaimana cara Anda menanggapi komentar tersebut secara profesional dan mencerminkan moderasi beragama? 2. Jelaskan prinsip-prinsip komunikasi publik yang perlu diterapkan dalam situasi ini. Panduan penilaian praktik kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan jawaban. Apakah peserta menjawab semua aspek yang diminta? Akurasi prosedur. Apakah langkah-langkah yang disarankan sesuai dengan regulasi jaminan produk halal? Kemampuan analisis. Apakah peserta mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang tepat? Keterampilan dokumentasi. Apakah laporan atau jawaban disusun dengan sistematis dan jelas? Panduan penilaian sikap kerja dengan perspektif moderasi beragama, pemahaman nilai moderasi. Apakah peserta menunjukkan pemahaman tentang toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan penghindaran sikap ekstrim? Kemampuan penyelesaian masalah. Apakah peserta mampu memberikan solusi yang adil dan inklusif? Kemampuan berkomunikasi. Apakah peserta mampu menyampaikan pandangan atau keputusan dengan cara yang menghormati perbedaan? Implementasi nilai moderasi. Apakah jawaban peserta mencerminkan penerapan nilai moderasi dalam konteks pekerjaan? Soal-soal di atas merupakan gambaran materi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab seorang pengawas jaminan produk halal di lingkungan Kementerian Agama. Melalui pemahaman yang baik terhadap peraturan, prosedur, dan sikap kerja yang profesional, diharapkan calon peserta mampu menjawab tantangan di lapangan dan turut mendukung pelaksanaan program jaminan produk halal yang menjadi salah satu prioritas nasional. Semoga simulasi ini bermanfaat untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB dengan lebih percaya diri. Terima kasih.